Meli udah selesai? Oh, Meli istirahat. Ya, sekarang. Iya, istirahat dulu. Minum. Buka puasa dulu. Di dalam. Oh, Metro. 5 menit kasih. 5 menit. 5 menit. Lanjut. Panas ya, nggak ada tisu ya? Tisu magic nggak ada ya? Ada di bawah ya terkait Tanggapan lo sendiri bentar. Kesya. mantan istrinya Kurnia Mega yang Oh iya. akhirnya lo beranggapan bahwa jelas Kurnia Mega ini yang salah atau seperti apa sih? Oh belum tentu. Waktu podcast itu kan sebenarnya mantan istrinya Mas Kurnia tuh menghubungi saya lewat temannya. Dan kita sempat tanya, yakin mau disampaikan hal ini? Karena ini sesuatu yang bisa membunuh karakter seseorang. Tapi beliau menjelaskan bahwa saya terdesak dan saya dibilang saya ini nggak peduli suami segala macam gitu, dan bahkan ibunya merestui untuk ini, dia meluruskan. Tapi saya bilang ini bukan aib loh. Dia bilang mau nggak mau mas, mau gimana gitu. Ya saya pikir juga nggak fair juga kalau saya nggak kasih tempat. Akhirnya begitu beliau menyampaikan semuanya, saya sempat ragu juga, tapi beliau bawa bukti. Jadi saya kayak, oke lah, saya bersimpati lah. Makanya saya sempat ngomong di akhir podcast bahwa kalau Mas Mega bisa datang ke tempat saya, yuk, saya juga bersedia pasti untuk meluruskan semuanya, membantu lah. Karena setiap manusia pasti ada baik, ada buruk lah gitu ya. Dan kalau ditanya apakah benar 100%, hanya mereka yang tahu. Tapi biar bagaimanapun sebenarnya saya di sini tidak mau masyarakat melihat ini sebagai ajang pembenaran. Karena ketika ada perpisahan semuanya rugi, terutama anak-anak. Saya sempat ngobrol sama anak-anaknya, tapi saya nggak mau masukin ke podcast karena menurut saya tidak pantas sekali anak-anak kalau masuk podcast untuk urusan masalah rumah tangga kan. Jadi saya ngobrol dan saya sempat bilang kepada mereka jangan sampai akhirnya mereka terluka dengan keadaan ini, karena tidak akan ada kebaikan yang nanti mereka akan terima. Karena biar bagaimanapun anak-anak itu yang paling ringkih akhirnya. Karena di sini bapak, di sini ibu, ya kan. Biar gimana pun, yang mereka nggak ada nih kalau nggak ada bapak ibu gitu. Tanya. Ada kekecewaan juga nggak sih dari dari orang tuanya si ceweknya ini, maksudnya kan mau jual bor katanya demi kesembuhan, 40 miliar ya? demi 40 miliar demi kesembuhannya Kurnia. Ya seperti yang kalian nonton aja itu. Kalau yang aku tangkap sih sepertinya ada lah pasti, biar bagaimanapun ya. Tapi kalau lebih jauh kekecewaan seperti apa, saya tidak tahu karena dia menyampaikan cuma sedikit aja dia di situ. Bang, mungkin untuk Kurnia mungkin udah ada omongan belum sama komunikasi mau podcast Ada, saya sempat hubungi langsung Mas Kurnia, kalau misalnya ada waktu, yuk datang ke tempat saya. Jadi saya juga bisa both side ya, jangan sampai kesannya saya kayak berpihak ke siapa gitu, enggak. Dan beliau menyatakan kepada saya untuk sekarang ini tidak. Dan sepertinya yang saya tanggap, beliau kayak tidak mau membicarakan hal itu. Jadi saya pikir saya juga nggak mau maksa. Dan saya nggak mau juga Mas Kurnia Mega berpikir saya mau jahatin beliau, enggak. Sama sekali enggak. Saya tahu bagaimana pahitnya rasanya berada di posisi yang tidak enak. Bang Denso, mungkin gimana nih, kan program kehamilan udah gagal, mau lagi coba lagi itu seperti apa sih? Iya, gitu, update. Apa sih? Gimana mau program? Tunggu kelarin dulu ini. Bang, terkait Ini dulu. Dia sampai mabuk-mabuk sampai dari usia 18 tahun, itu benar itu? Oh, saya nggak tahu kalau itu. Tapi pemaparannya seperti itu. Iya, pemaparannya seperti itu. Kalau masalah benar tidaknya, ya saya nggak tahu itu. Kan saya cuma mendengarkan ya. Dan saya juga tidak mau orang akhirnya nanti kalau misalnya nggak benar ya, makanya saya mau undang Mas Mega kan maksudnya. Itu kan membunuh karakter orang soalnya. Tapi itu secara tidak langsung seorang atlet lah, bilang kecolongan juga dong, artinya lembaga terpisah tertentu dengan dia memiliki habit yang sangat tidak baik. Saya pikir segala perbuatan baik untuk menolong orang yang mengalami kondisi seperti Mas Kurnia Mega itu jangan dijadikan sebagai kekecewaan. Terlepas dari apapun masalah hidupnya Mas Kurnia Mega dengan mantan istrinya, beliau sakit. Beliau butuh bantuan, beliau sedang berjuang untuk hidupnya. Oke? Oke, Bang, terkait WNA Korea Ami. Bu Ami, seperti apa sih Bang melihatnya, Bang? Kenapa nanya gue semua sih? Lagi Ya, rame maksudnya gimana lagi. setelah ketemu dia, Gue nggak ngundang, orangnya datang sendiri. Bang, setelah ketemu Abang dan podcast langsung, apa yang
Bernardin Suliat sih maksudnya dari sosok Bu Ami ini. Iya, seorang wanita yang kehilangan anaknya dibawa. Kebetulan beliau datang sendiri ke tempat saya ya. Sekali lagi nih gue tegasin ya, istrinya Kurnia Mega datang sendiri. Ibu yang Korea juga datang sendiri, meminta bantuan untuk mengklarifikasi dan memviralkan masalah yang dialami karena tidak ada pertolongan yang didapat. Saya kan juga sebagai seorang sebagai seorang podcaster, saya lihat ya ini ada cuannya ya, gue jujur loh, tapi gue juga ngelihat bahwa Bu, ibu yakin karena ini masalah nanti takutnya begini. Jadi gini, gue sebagai podcaster, gue cari duit, tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial, nama baik seseorang, keluarga, anak-anak, karena impactnya gede banget. Dan dia bilang saya udah gak ada solusi, saya bingung, saya juga kasihan ya. Jadi akhirnya saya kasih wadah dengan saya bilang kalau ada buktinya saya mau. Dan dia bawa buktinya. Dia tunjukkan bukti foto, dia tunjukkan bukti WhatsApp segala macam. Ya saya nggak tahu ini bukti kan bisa benar bisa tidak. Tapi paling tidak saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya. Walaupun saya belum tahu itu benar atau tidak. Ya udah saya dengarkan dan saya bersimpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak. Saya nggak tahu masalah rumah tangga mereka seperti apa, dan saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri. Tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga. Di Singapura setahu saya family court, bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court. Jadinya saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir nongol ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus, kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents. Itu tuh poin gue gitu loh. Itu sih. Bang, tapi kalau dia Mungkin aja saya nggak tahu. Kalau memang benar, bring it to the court. Ya ngerti kan? Bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik gitu loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti gak sih maksud gue? Berarti menyayangkan ketika anaknya hadir di podcast. iya yang salah satu podcast dokter. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue gak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individu yang gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya, bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Oke, tapi cerita nggak sih Bu Ami maksudnya kenapa teriak-teriak anak yang pertama ketika di RS itu? Histeris sekali kan anak yang pertama yang baju hijau. Oh, itu hanya mereka yang tahu. Dan bukan di media untuk masalah itu, karena urusan anak itu kan urusan hak asuh, itu biar di pengadilan. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, come on lah. Lu nggak blur mukanya, stop. Janganlah. Kalau TCR-nya sendiri menurut kamu gimana menjadi pelakor antara mereka? Saya nggak tahu benar atau enggak, itu hanya mereka yang tahu, saya bukan hakimnya. Intinya adalah poin saya itu tadi. Wah, isi. Update kok. Update kok gimana? Update tuh soal Gimana? Mungkin.